Hari ini saya akan menjawab soal yang saya berikan di Omits ya. Dan saya sama Pak Diki ditunjuk untuk sebagai juri di finalnya. Ada 2 yang saya kirim soalnya, dan ini satu yang diambil kaitan dengan COVID gitu. Ngapain soalnya COVID Pak? Gitu. Mesti ada tanya yang seperti itu. Ternyata ini dugaan saya pas ya. Nggak mudeng semua gitu loh. Yang nggak mudeng itu bahasa Jawanya ya. Artinya ini nggak nyambung gitu menurut saya. Padahal COVID itu terkenal. Si COVID-nya itu terkenal, si COVID-nya. Kalau si COVID-nya terkenal kan berarti orang yang kena COVID atau pemerintah atau masyarakat itu berupaya untuk agar supaya tidak tertular dari orang yang sudah terkontaminasi. Berarti ada satu cara atau suatu metode gitu loh. Ya. Dan cara metodenya itu pasti ilmiah. Nggak mungkin tidak ilmiah. Dan kita dari orang matematik itu punya alat untuk itu. Pertama, kita punya sistem dinamis. Bicara di situ. Kemudian yang kedua, kita punya mata kuliah tentang modeling. Oke, kalau nggak mau ke ranah persamaan diferensial dan seterusnya, nggak mau sistem dinamis, kita punya statistik juga. Ya. Jadi apa yang dipakai di matematika keuangan itu juga bisa dipakai di masalah penyebaran ini. Jadi kenapa banyak yang menyimpang semua. Wah, sayang. Jadi di soal yang saya berikan itu sudah jelas. Pertama, coba kamu mencari objek yang kamu ketahui. Jangan muluk-muluk lah. Mungkin di lokasinya dia berada, di RT-nya, di RW-nya, atau di mana saja nggak apa-apa. Tapi jelas gitu loh. Kalau di RT kan berarti komunitas wilayahnya kan terbatas. Atau setingkat RW. Beda lagi kalau kelurahan. Karena Satgas untuk penanganan COVID ini itu mulai dari RW. Oleh RW sampai kelurahan itu punya Satgas. Sampai kecamatan punya Satgas. Satuan tugasnya ini diantaranya adalah ada kriteria tertentu yang bisa berkontribusi berkaitan dengan masalah informasi di yang paling bawah gitu loh, sampai di tingkat pusat di Jakarta, Satgas COVID di pusat gitu. Jadi ini orang-orang ini punya tim mulai dari epidemiolog, jadi orang yang mengerti tentang surveillance penyebaran dan seterusnya, kemudian orang yang mengerti tentang virusnya itu sendiri berkaitan dengan biologi molekulernya, bahkan ada orang yang mengerti tentang statistik, mengerti timnya itu lengkap gitu. Sehingga bagaimana di Satgas itu menentukan bahwa suatu tempat, kabupaten, kota, atau desa itu mempunyai zona. Zona itu kan biasanya dipakai kaitan dengan masalah gempa. Masalah gitu kan zona merah, zona hijau, zona kuning dan seterusnya. Biasanya dipakai di situ. Nah, sekarang di switch, ilmu itu di switch ke masalah penyebaran. Itu aja transformasinya itu nggak gampang, ya. Jadi seperti hanya kalau saudara kenal di mata kuliahnya almarhum Bu Erna itu tentang ini filter Kalman. Filter Kalman itu kan model kemudian kalau observasinya itu ada yang tidak bisa dimodelkan, maka dia menambah apa yang disebut dengan voice. Voice itu adalah kumpulan hal-hal yang tidak bisa kita pantau.
yang sifatnya stokastik misalkan, itu bisa masuk di situ. Voice-nya itu. Voice itu macam-macam. Yang di filler rekaman itu yang dikenal cuman white noise, bukan voice, noise ya. White noise sama black noise. Tapi sebenarnya ada yang disebut color noise gitu. Color noise itu kaitannya dengan masalah ini, masalah frekuensi gitu. Kalau di elektro itu masalah frekuensi gitu. Nah, ini kalau di observasi, di surveillance itu noise seperti itu gimana caranya membedakan antara bagaimana mendefinisikan dia sebagai white noise atau black noise dan seterusnya. Itu biasanya di masalah estimasi. Kita mesti mengestimasi sesuatu itu bisa pakai seperti itu. Jadi hal yang tidak bisa kita amati, tidak mampu kita mengamati, itu kita masukkan di noise. Dikumpulkan di noise. Di situ nanti bentuknya apa? Misalkan kita nyatakan sebagai bentuk noise dengan berdistribusi apa. Dimasuk di ranah statistik gitu ya. Oke, saya nggak bicara banyak ya, tapi kesan saya kontribusi kita misalkan terhadap apa yang terjadi di Republik ini kaitannya masalah COVID itu masih belum banyak sebetulnya. Ya. Saya lihat, saya kasih soal seperti itu, bagaimana dia harus mengamati sesuatu, nggak muncul sama sekali. Jadi munculnya hanya notasi-notasi matematika aja. Yang namanya observasi itu harus melihat detail di objek gitu loh. Ya, apa sebetulnya yang terjadi gitu. Ya. Coba sekarang saya nggak mau ngomong banyak lah, nanti takut keliru juga gitu. Ya. Ini. Ini soalnya. Ya, saudara sudah baca ya. Ini jawabannya, yang bawah ini adalah soalnya. Jadi cuman saya beri identifikasi aja bahwa saya minta saudara, apa yang saudara ketahui dengan COVID ini yang berada di sekitar kita. Kita itu kan termasuk saya, saudara. Mungkin saudara secara spesifik melihat di wilayah yang paling kecil, silakan. Sebab COVID ini bisa menyebar dari rumah ke rumah. Tidak mesti harus pada komunitas yang lebih luas. Ya, dulu kan pernah ditakutkan seandainya terjadi klaster masjid, misalkan, pernah digembar-gemborkan. Jadi kalau sudah klaster masjid berarti ya orang-orang yang ada di masjid. Dan itu pernah terjadi memang. Tidak semua tempat gitu loh. Sehingga memunculkan suatu aturan gitu loh. Jadi subnya jaraknya diatur minimum 1 meter. Nah, itu kan salah satu solusi gitu. Apakah dijamin bahwa dengan sub yang jarak di antara orang itu 1 meter itu dijamin bahwa jaraknya ini dijamin tidak terjadi transmisi? Ya, apakah dijamin tidak terjadi transmisi? Gitu. Nah ini juga nggak sembarangan menentukan seperti ini. Gitu. Minimum 1 meter. Kalau 2 meter malah bagus. Gitu. Rumah itu ada, gitu ya. Ini saya minta dikonstruksi. Diambil sebagai lokasi yang paling kecil, maka modelnya juga akan terbatas, tidak terlalu luas gitu. Maksudnya gitu saya. Ya.
Akhirnya di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Saya beri clue-nya di sini bahwa objek pemanfaatan dalam hal ini adalah berbentuk bisa lokasi sekitar saudara, misalkan RT, boleh gitu. Nggak usah, saya kabupaten nggak usah. Karena di tingkat kota Maja misalkan itu masing-masing kelurahan itu punya zona gitu. Ya. Ada yang zona hijau di kelurahan mana saja itu ada. Jadi ada stratifikasi gitu terhadap penanganan dari COVID ini. Mulai dari kecamatan, kelurahan, sampai di tingkat RW. RW mana yang zonanya merah itu di tingkat kelurahan, kecamatan dia tahu. Yang lain ada yang zonanya kuning gitu. Itu menentukan itu kan nggak sembarangan gitu, karena ada klasifikasi zona merah, zona hijau, zona kuning, sama yang hitam nggak ada ya, nggak ada yang hitam. Kemudian epidemiologi virusnya. Yang dimaksud epidemiologi virusnya itu adalah transmisinya dari orang ke orang atau variasi virus itu sendiri gitu. Ya. Dulu itu kan pada saat pertama sebelum 2021, pertengahan 2020 itu kan dugaannya ada media lain selain transmisi dari orang ke orang. Gitu. Ya. Jadi melalui batuk dan seterusnya. Sehingga dianggap bahwa ini udara ini sebagai media yang bisa mentransmisi dari orang ke orang. Sebetulnya bukan udaranya, tapi orang ini kalau bersin itu ada butiran-butiran cairan yang keluar dari orang itu yang berada di udara, kemudian melayang-layang itu. Nah, virusnya itu bisa berada di situ. Gitu. Ya. Kalau misalkan dihampa, mungkin nggak bisa ya dihampa. Dihampa bisa apa enggak itu. Ya. Nggak ada udaranya, cuman hampa aja. Di ruang hampa lah gitu. Di bulan sana nggak ada ya. Ya. Misalkan seperti itu. Atau yang kedua, ya, misalkan dari benda yang terkombinasi, itu bisa terjadi seperti itu. Pokoknya disuruh cuci tangan dan seterusnya, kan gitu, ya. Jadi transmisinya bisa melalui udara atau dari orang ke orang atau dari benda yang terkontaminasi kepada orang. Bisa mengambil seperti itu. Ya. Tapi ini rata-rata mengambilnya hanya dari orang ke orang. Gitu ya. Kemudian ada tes PCR, ada tes antigen. Tes ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui orang itu positif atau negatif. Itu. Ya, melalui tes ini. Itu. Atau ini apa ini namanya? Kali lah. Atau kali. Silang itu dia tidak negatif atau tidak positif. Berarti ini terinfeksi tapi berkeliaran. Terinfeksi, jadi artinya peluang terinfeksi tapi berkeliaran. Jadi dia tidak positif, dia tidak negatif. Bisa terjadi di silang ini adalah orang terinfeksi tapi tidak terdeteksi. Terinfeksi tapi tidak termonitor. Tak termonitor.
Nah, makanya faktanya itu di lapangan itu kan kadang-kadang ini diadakan sidak gitu loh, atau operasi di tempat tertentu di keramaian di pasar, kemudian dites antigen, dites PCR gitu. Ada yang lari, ya, ada yang lari, ada yang nggak mau ini gitu ya. Itu. Nah, itu untuk mengetahui ini. Kalau negatif kan berarti dia diisolasi gitu. Kalau dia diisolasi berarti kan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyebaran kan gitu. Daripada yang ini yang terinfeksi tapi tak terdeteksi. Lain seperti H1N1 pandemik 2009 itu nggak sampai 2 minggu. H1N1 nggak sampai 2 minggu. Ya. Kemudian H5N1 itu jarang di manusia. Ya. Ebola itu malah cepat. Masa inkubasinya itu cepat malah. Ya, jadi ini dari PCR dan antigen. Kemudian dari PSBB, PKM ini pada dasarnya adalah mengurangi terjadinya mobilitas orang, gitu. Ya, jadi kalau orang itu bergerak, saya misalkan seperti ini, jadi orang itu bergerak, saya misalkan P ya, atau B, ya. Jadi saya misalkan orang itu bergerak itu adalah B, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini mau di sini. Ini 1, ini 2 lokasi. Tapi di sini sekat. Nggak bisa dia ke sini. Nah, kemudian dialihkan kan? Dialihkan itu karena edge-nya itu banyak. Kalau ini saya anggap sebagai vertex 1, ya, ini sebagai vertex 2, jalurnya banyak, ya dia cari jalan lain gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa masuk Surabaya, ya bisa dari tempat lain gitu. Ya, makanya ada jalan kelinci itu yang dilalui naik sepeda motor terutama. Jadi kalau ini misalkan B1 dia bergerak gitu melalui lintasan ini dengan fungsi bobot B1, ya maka B1 kali B1. Ya, ini yang bergerak ke V2 gitu. Karena ini disekat, maka B jadi yang bergerak sini saya kalikan W itu akan sama dengan sigma BI kali WI. I-nya berjalan dari 1 sampai N. Berarti banyaknya yang bergerak dari lokasi 1 ke lokasi 2 itu sebanyak N orang. Jumlahnya N orang. Nah, karena kaitannya dengan distribusi, mungkin aja di antara sekian banyak itu ada yang lolos, yang bisa lolos dari sekatan ini. Nggak tahu alasannya apa. Gitu. Tapi yang jelas di sini kan pintunya nggak ditutup. Kecuali kalau di sini kemudian dia di ini di PCR atau antigen, sehingga tahu kok dia misalkan positif, dia nggak mungkin dikembalikan lagi, nggak mungkin dia disuruh terus, pasti disuruh isolasi kalau dia positif. Positif diisolasi, itu. Yang negatif karena tujuannya ke sini maka dia langsung bisa sampai di V2, gitu. Melihat gejala seperti itu, maka kaitannya dengan distribusi dari W. Sehingga W ini sebagai fungsi bobot, ya, itu
bisa dinyatakan sebagai fungsi distribusi. Itu. Ya. Bisa dinyatakan sebagai fungsi distribusi. Misalkan aja saya ngambil biasa yang dipakai itu adalah distribusi kernel. Jadi K kernel pakai kernel. Itu. Jadi K T fungsi T fungsi waktu. Itu. Nah ini karena disekat maka bisa saya nyatakan K-nya ini fungsi distribusi berbentuk E min lambda KT, min lambda T. Di mana lambdanya itu adalah rate traveling, rata-rata orang berpergian. Rate traveling. Bisa E min lambda T atau bisa E pangkat lambda T. Gitu. Ya. Jadi bisa pakai yang ini. Kalau disekat maka rate travelingnya akan menurun. Tidak banyak gitu ya. Sehingga nanti PW itu kali W itu bisa dinyatakan dengan B kali E pangkat lambda T. Ini karena adanya penyekatan. Ya, sehingga lambdanya ini akan kecil, ya, kecil, rate travelingnya kecil karena terjadi PPKM kecil karena PPKM. Itu. Ya. Jadi kernel yang kemarin saya jelaskan itu menunjukkan orang yang bergerak dari satu vertex ke vertex yang lain, dari asal ke tujuan. Gitu. Itu kalau saudara sekat maka fungsi bobotnya itu pasti berubah. Ya. Karena yang diamati ada distribusinya, kelompok mobilitasnya, maka bisa diasumsikan bahwa fungsi bobotnya itu dalam bentuk fungsi densitas. Banyaknya orang persatuan luas, banyaknya orang persatuan volume, banyaknya satuan orang yang bergerak persatuan jalan. Bisa dinyatakan seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya ini apa? Sering kita baca di koran, sering kita lihat di TV, sering kita dengar di radio, ya, di YouTube juga ada, ya, di HP kita kadang-kadang kita lihat ada gitu loh. Cuman kita ini apa nggak aware aja gitu ya, ya asal gitu ya sudah gitu. Yang sudah ada yang menangani aja kok gitu, ya. Oke. Oke, ini objek pengamatannya bisa lebih dari itu, ya. Ini, ya. Jadi objek yang diamati atau diobservasi dapat dipilih. Itu. Misal dipilih suatu lokasi, misalkan Jawa Timur, DKI Jakarta, DIY, Jawa Barat, atau Indonesia. Misalkan objek ditentukan Surabaya Raya, berarti namanya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Akan tetapi dalam ini diamati adalah Surabaya Raya dengan fokus kota Surabaya saja, boleh. Atau lebih kecil lagi, kecamatan atau kelurahan, karena di situ juga ada satgas gitu loh, ya kan? Nah, itu bisa gitu loh. Kemudian yang kedua, ini adalah yang berkaitan dengan penyebaran, itu adalah populasi, kan gitu. Kan virusnya sendiri kan kita nggak kelihatan gitu. Sehingga yang dikejar-kejar itu ya yang terinfeksi ini.
Ini kan kasihan ini. Yang dikejar-kejar ini yang terinfeksi gitu, bukan yang sehat-sehat itu. Nah, yang sehat itu takut kalau ketemu yang terinfeksi, maka terinfeksi itu dikejar-kejar itu, disuruh isolasi, dimasukkan di rumah sakit. Ini yang ini sekarang ini yang terjadi. Ya. Sehingga concernnya itu ya di populasi ini. Ya kita ini yang kesana kemari membawa virus tuh, ya, sehingga dibagi aja ini susceptible, expose, gitu ya, demikian sendirilah apa gitu, sesuai dengan apa yang ini terekspos di media itu, gitu. Ini enggak Pak, saya pakai U3 boleh kan gitu, yang di rumah sakit Pak boleh gitu, silakan. Cuman karena kita ini seperti ini itu masuk di ranah sistem dinamik gitu loh. Nah itu kita harus konsisten dengan apa yang kita kembangkan. Ya. Oke, yang kedua adalah virusnya itu sendiri. Ini media dia bertransmisi itu bisa macam-macam, bisa udara, ya, benda. Berarti transmisi virus dapat terjadi karena interaksi antara individu populasi, rentan, dan seterusnya. Ya. Dan upaya pencegahannya seperti ini tadi saya jelaskan. Gitu. Nah, sekarang fenomenanya apa Pak? Ini fenomenanya di sini. Fenomenanya. Fenomenanya yang terjadi dari identifikasi objek antara lain masih terdapatnya kasus terinfeksi meskipun sudah berada di bawah standar WHO. Ini sekarang. Ya. Ini sekarang ini. Yang sekarang gini kan. Tapi masih ada yang terinfeksi gitu. Nggak bisa hilang, habis itu nggak bisa. Ya kan? Jadi kayak ini, kayak saya cerita ya H1N1 ini. Kebetulan riset saya dulu tentang ini. H1N1 dan H5N1. Ini siklis ini. Cycle ini. Terutama H1N1. Sekarang ini bulan apa? Bulan September. Belum mulai dia. Jadi kalau awal tahun, mau mendekati tahun, ini misalkan T, ini adalah 1, ini 2021 misalkan. Ini 2022. Nah, ini misalkan Desember nih ya. Ini Desember. Desember, kemudian ini masuk bulan Januari. Ini mundur 2 bulan. Bulan 11. Ini bulan 11 itu sudah mulai nampak H1N1-nya. Nanti berakhir sampai bulan 2. Kadang sampai bulan 3, ini masih ada. Ini periodik ini, setiap tahun. Keluar ini. Ngapain ya keluar? H1N1 itu secara periodik keluar. Ya hampir sama seperti ini. Demam berdarah. Demam berdarah cycle-nya kan bisa diketahui itu. Ya. Sampai nanti trombositnya itu akan naik lagi, itu bisa diketahui. Misalkan kenanya sekarang misalkan tanggal 10, berapa hari setelah tanggal 10 bulan itu ya, sekarang tanggal 1 ya, tanggal 10, sekarang tanggal 1, lupa saya. Sekarang tanggal 1 misalkan, ya, tanggal berapa nanti ya, ini dokter sudah tahu cycle-nya ini. Ini trombositnya langsung drop terus ini. Makanya turun terus itu, dokter itu kan tenang-tenang saja. Yang bingung itu ininya, keluarganya ini. Pak, trombositnya kok di bawah sekian Pak gitu. Dokternya tenang aja, nanti pasti akan naik sendiri gitu. Lah pada kurun waktu ini dihitung. Hari keberapa ini? Oh belum naik, dia biarkan aja. Nanti pada hari tertentu itu sudah dites lagi mulai naik.
Ini udah naik terus. Begitu ada delta ini, kenaikan ini, besoknya suruh pulang udah besok pulang, itu naik terus saja tuh. Itu biasanya gitu. Nah, H1N1 itu hampir sama seperti itu. Jadi akhir tahun dan awal tahun itu meningkat ini. Ini saya datanya dari WHO ya. Jadi enggak, ini dari datanya dari WHO. Jadi selang periodisitasnya tiap tahun itu bisa diketahui dengan cara seperti itu. Ya, artinya ada seperti itu. Dan termasuk H5N1 gitu. Ya. Kemudian di COVID ini itu kan belum tahu itu di COVID ini kan. Jadi di bawah standar belum tentu. Ini turun terus juga belum tentu. Nggak tahu ini, belum tentu gitu ya. Kemudian keragaman level dari setiap daerah itu tidak homogen. Artinya kalau Jawa Timur itu misalkan level 1, level 2 lah. Level 2 Jawa Timur, ya. Mungkin yang lain itu minimal level 2 gitu. Ini Jatim misalkan. Jatim level 2. Ternyata di daerah lain itu masih ada yang level 3. Padahal di Jawa Timur gitu. Ya. Kemudian di tempat lain itu juga ada yang level 1. Itu. Ya. Jawa Timur level 2. Tidak ada yang level 3. Oke. Bagus itu. Berarti minimum level 2. Bukan minimum ya, maksimum level 2. Tapi di kabupaten kota yang lain itu ada yang level 1, ada yang level 2 gitu. Jadi kan nggak homogen itu. Ya. Nah, terjadinya variasi seperti itu kan menunjukkan bahwa transmisi itu sebenarnya masih ada. Bagaimana melihat transmisi seperti itu? Ini kan fenomena itu bisa diselidiki. Ya contohnya misalkan kalau kita ke masalah keuangan ya, Jawa Timur inflasinya berapa? Inflasi, misalkan kita belokkan ke sini. Misalkan inflasi Jawa Timur. Itu. Ini nggak sama dengan Surabaya. Itu. Nggak sama dengan Surabaya. Bisa di bawahnya, bisa di atasnya kan gitu. Ya. Kemudian nanti misalkan di Kediri atau di Malang gitu. Ini Surabaya, di Malang. Nggak sama gitu. Ngitungnya gimana itu? Kok bisa bervariasi seperti itu? Atau ini Jatim ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Batas atas, kemudian ini ada batas bawah. Mungkin di sini. Gitu. Kemudian Jatimnya itu mengambil pada posisi di mana? Di batas atasnya atau di batas bawahnya? Atau di mediannya? Gitu. Sehingga yang kota yang lain itu bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Pertanyaannya adalah kenapa di atasnya? Ini kaitannya sama dengan level, pola pikirnya sama, gitu. Cuman ini kita terapkan di masalah inflasi, misalkan, masalah keuangan, misalkan. Ya, kalau ini di objeknya yang kita amati adalah penyebaran virus, gitu. Ya, ada pertanyaan? Halo? Oke, nggak ada ya. Nah, ini konstruksinya seperti ini. Jadi ini sudah saya bawa ke ruang keadaan ini. Jadi ini adalah ruang keadaan.
Berarti ada di ruang keadaan itu ada apa saja yang di ruang keadaan itu. Itu ada variabel keadaan. Ada variabel keadaan. Kemudian yang kedua ada apa di sini? Ada parameternya. Itu ada apa lagi di sini? Ya, apa saja yang termasuk yang diperlukan di konstruksi modelnya ini. Gitu ya. Jadi mungkin ada tetapan misalkan. Ini harus didefinisikan di ruang keadaan ini. Gitu ya. Jadi ini definisinya. Jadi saya mulai dari individual. Gitu. Jadi ini bisa saudara kembangkan kalau saudara interest di masalah COVID ini. Sebab COVID ini bisa masuk di mana-mana karena COVID. Pertumbuhan PKM, pertumbuhan apa saja, kemudian bagaimana menstimulasi pertumbuhan ekonomi setelah turun, landai gitu. Ini dampak juga ini. Kan kalau dampak itu kan berarti ada kaitannya. Mengkaitkannya itu kan yang susah gitu. Itu. Makanya itu yang bisa mempunyai peluang dan itu fenomena itu. Ya, fenomena yang kemudian kalau saudara punya ilmunya itu bisa saudara kaitkan dengan ilmu sehingga menjadi hipotesis atau menjadi masalah yang bisa saudara jawab masalah itu dengan model. Kan gitu caranya itu. Ya. Oke. Ini fungsinya saya bentuk seperti ini. Ya, fungsinya. Jadi T-nya itu di dalam R, ya, cross R dibawa ke R, ya. X-nya di dalam R. X itu adalah himpunan S, E, I, R. Jadi S, E, I, R itu berada di R, gitu ya. Jadi seperti ini, gitu ya. Jadi ada sustainable, ada orang yang rentan, kumpulan orang-orang rentan karena adanya perubahan waktu, ya, maka dia ini apa? Nilainya adalah kuantitas, nilainya ke kuantitas. S itu kan dimensinya kuantitas, S itu, ya. Jadi ini PCR-nya itu ET, expose-nya pada expose, sehingga expose-nya itu bisa saya bagi dua. Jadi orang yang tidak terpantau karena belum pernah tes PCR. Ini tak terdeteksi, jadi orang yang tak terpantau ini. Dia sebetulnya bawa virus ini. Kalau yang ET ini orang yang terpantau, nggak masalah. Dia kita suruh isolasi atau dibawa ke rumah sakit, suruh di rehabilitasi, di recovery gitu, supaya dia negatif, ya walaupun dia tetap positif gitu. Nah, yang kita masalahkan yang ini kan gitu loh, yang kita masalahkan itu. Ya. Kemudian I-nya juga ada I yang tidak terpantau gitu. Banyak itu ya. Jadi kadang-kadang disuruh pakai masker aja susahnya setengah mati. Pernah saya bawakan masker itu berapa dus gitu. Ya cuman dipegang aja, nggak dipakai gitu. Sekalipun saya pakai masker gitu. Jadi nggak tahu barang mewah atau apa kok dikasih masker kemudian tidak langsung respon dipakai tapi cuma dipegang aja. Ini kan susah ini. Kemudian konstruksinya itu diasumsikan seperti ini. Ya. Konstruksinya diasumsikan seperti ini. Ya.
Ini sementara untuk vaksinasi dan PPKM-nya itu saya abaikan di sini ya. Tidak saya bicarakan, tidak saya masukkan di dalam ini apa, di dalam modelnya gitu. Tapi di depan tadi sudah saya terangkan. Jadi kalau di dalam model misalkan PPKM saudara masukkan, maka saudara bisa mencari densitas. Jadi mulai dari dianggap yang bergerak itu adalah sesuatu yang punya massa, katakanlah titik. Kita ini sebagai titik. Berarti kumpulan titik-titik yang punya massa. Massanya dianggap sebagai power yang bisa menyebarkan virus. Gitu. Powernya itu menyebarkan virus gitu. Nah, itu sehingga ada fungsi bobot gitu. Landasannya ada, di Grab bisa seperti itu. Jadi kalau saya melepas burung dari sini, kemudian ada tempat-tempat tertentu, saya lepas misalkan 1000 burung. Gitu. Berapa peluang sampai hinggap di tempat A dan tempat B? Berapa peluangnya? Ya bisa dihitung sini, bisa dihitung ke sini. Gitu. Sehingga ada fungsi bobot tadi itu, WI gitu. Nah, sekarang banyaknya burung itu saya kalikan dengan fungsi bobot, itulah yang sampai di sini. Gitu. Ya. WI ini kan bisa densitas, bisa PDF. Ya, fungsi densitas probabilitas bisa seperti itu. Ya, tapi saya nggak mau masuk di stokastik gitu. Nggak mau masuk di model probabilitas. Jadi saya arahkan ke densitas saja. Densitas adalah banyaknya persatuan volume, banyaknya persatuan luas, atau banyaknya persatuan lintasan ini. Nggak masalah. Kan gitu. Nah, kalau mau PDF ya nggak apa-apa. Gitu. Berarti nanti ini apa? Laju perubahan densitas probabilitas. Gitu. Banyaknya peluang S gitu. Banyaknya peluang S yang terkontaminasi gitu ya. Saya belum menjelaskan itu ya. Nanti ada sendiri yang kaitan dengan masalah pemodelan stokastik dan pemodelan diskrit ya. Bukan model deterministik yang kontinu itu kita diskritikan, bukan. Kalau itu kan langkahnya ke numerik ya, kalau pakai BNIA ke numerik kemudian ke simulasi komputasi. Tapi ini enggak, dari objek kemudian langsung kita diskritkan gitu. Karena kita pakai data kan mestinya langsung modelnya dalam bentuk diskrit kan gitu. Gimana kalau bentuk seperti itu Pak gitu. Ya udah saya kasih contoh aja ya gitu. Yang dari objek langsung ke diskrit gitu ya. Tapi nggak sekarang. Ini saya membahas ini aja dulu. Ini yang gampang-gampang aja dulu ya. Ini deterministik gitu ya. Oke, ini sudah modelnya clear. Ya. Tapi saya nggak percaya model ini benar nggak sesuai dengan faktanya di lapangan gitu. Semua orang tahu kopi itu apa, Saman kok beraninya membuat model seperti ini kan gitu. Validasinya kayak apa ini kan gitu. Nah, validasi itu bisa saudara lakukan pakai simulasi dengan data yang pertama bisa seperti itu. Ya, kan nggak mungkin ini soal umit kan waktunya terbatas kan gitu simulasi, kan? Ya. Kemudian yang kedua, karena ini PD, maka tunjukkan bahwa dia punya penyelesaian PD ini. PD itu kan gitu. Jangan sampai saudara membuat PD ini nggak punya penyelesaian. Dan penyelesaiannya saya harapkan yang non-trivial gitu. Ini eksistensi berarti. Gitu. Eksistensi dari PD ini, dari sistem ini. Ya, eksistensi dari sistem ini.
Itu. Kalau eksistensinya itu bisa tunjukkan, bisa terjamin, berarti sistem ini memang ada di lingkungan kita. Gitu loh maksudnya. Berarti sistem ini itu memang kita bangun persis seperti faktanya gitu loh. Jadi eksistensi sistemnya. Eksistensi sistemnya itu adalah eksistensi dari model itu sendiri. Itu. Ya. Nah, sekarang yang paling gampang itu adalah saudara mendefinisikan S saja. Ya, S, E, gitu ya. I. Ini kan tadi pembagian dari apa? Pembagian dari populasi yang dibagi. Populasi yang ada di masyarakat itu saudara bagi sesuai dengan statusnya yang berkaitan dengan COVID kan gitu. COVID karena COVID itu virus berarti ada yang terinfeksi I, ada yang expose yang tadi itu bawa virus belum ada tanda-tandanya kan gitu kan repot itu. Kemudian S orang rentan itu gampang kena gitu loh. Apa saja yang masuk di rentan kan gitu ya. Kemudian R recovery itu jelas kan ada rumah sakit kan gitu. Rumah sakit disediakan untuk orang-orang yang sakit. Orang yang sakit itu siapa Pak? Ya yang ini kan yang sakit. Gitu. Jadi ini konservasinya kan seperti ini. Ini sebenarnya hukum konservasi. Orang yang sakit disembuhkan itu hukum konservasi itu. Hukum keseimbangan. Gitu ya. Berarti ada ini. Ada. Eksistensinya ada. Ya. Lah ini karena populasi itu kan berarti nilainya kan positif, nggak mungkin negatif. Tekor kan nggak mungkin. Masa populasi tekor kan gitu. Berarti ini positif. Lah SAD ini tuh adalah penyelesaian dari ini. Gitu. Nah, coba dicari solusinya. Solusinya positif. Nah, ini salah satu yang paling gampang. Solusi positif. Solusi positif, penyelesaian positif, SEIR-nya harus positif karena dimensinya adalah orang. Gitu ya. Nah, ini gimana cara menunjukkan dia positif? Nah, ini kan pakai ada caranya, ada metodenya yang sudah dipelajari di matematik. Kalau ada sistem seperti ini bagaimana solusinya? Itu ya. Jadi seperti ini. Ya. Saya misalkan ini, saya masukkan ini, ternyata jumlah populasi tadi itu dalam bentuk eksponensial seperti ini. Ya. Ini kan tidak pernah negatif ini, eksponensial ini. Positif itu. Berarti S, E, dan seterusnya itu punya penyelesaian positif. Gitu ya. Ini salah satu cara aja gitu, ya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum Pak kalau dari saya Pak. Halo? Dari saya. Belum Pak. Oh belum. Ya oke, belum ya. Izin bertanya Pak. Iya boleh silakan. Itu Pak, kenapa yang gamma ET itu langsung masuk ke yang DRDT Pak? Sebentar. Gamma ET kan dari DEDT langsung yang ini dah. Iya Pak. Oh ya, ini adalah orang yang terdeteksi. Kalau dia terdeteksi kan nggak boleh dilepas. Jadi seperti misalkan
saudara ke mall misalkan ya. Kemudian setelah keluar mall dicegat sama Satgas, kemudian dites. Dites ini apa? Antigen. Oh, ternyata positif. Nggak akan mungkin dilepas. Disuruh isolasi atau saudara disuruh masuk ke rumah sakit untuk isolasi terpusat. Gitu. Makanya dia tidak akan masuk di I, tapi langsung aja dia karena terdeteksi, ketahuan dia. Oh, saudara kan jalan-jalan ke mall gitu loh, kan nggak ada tanda-tanda seperti itu, tanda pusing kayak apa enggak. Ternyata setelah dites antigen positif, nah, itu yang disebut E yang terdeteksi, gitu. Langsung aja direhabilitasi, gitu. Ini yang disebut recovery, gitu. Itu maksudnya. Jadi di recovery. Jadi yang ketahuan ya langsung aja di recovery gitu. Disembuhkan lah. Yang tadinya positif dijadikan negatif. Itu kan berarti recovery. Ya kan? Arti recovery itu pemulihan dari kondisi sebelumnya yang disebut sehat. Kalau sehat itu kan tidak positif gitu. Oh ya, tidak positif. Sehat itu kan negatif gitu loh. Ya, walaupun saudara kelihatannya sehat, ternyata positif, ya harus direcovery, dinegatifkan, gitu. Dinegatifkan. Jadi diberi makanan yang bergizi, diberi obat-obatan, gitu. Ya, yang bisa menurunkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh saudara. Makanya terus dipantau dengan cara tes. Gitu ya. Ada lagi? Oke ya, nggak ada ya. Ini bisa saudara kembangkan, gitu loh. Jadi belum keluar ini, belum ada yang buat seperti ini. Ya. Kalau saudara ini kemudian saudara kembangkan, saudara analisis, gitu ya. Ini saudara publish ke ini ke mana? Ke limit lah. Kita kan punya ini jurnal nasional terakreditasi, limit udah masuk karena modelnya belum ada nih. Ya. Bisa masuk di jurnal internasional juga bisa. Ini. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian aja dulu karena sudah nggak ada pertanyaan. Saya stop share. Oke. Saya akhiri sekian. Kalau ada yang tertarik untuk mengembangkan, silakan. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.